Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Di sebuah kota kecil yang tak pernah benar-benar sepi, hidup seorang perempuan muda bernama Rina. Usianya baru 26 tahun, tapi langkahnya selalu tegas dan mantap. Setiap pagi, ia mengenakan seragam kebanggaannya, seragam biru polisi, yang selalu rapi, topi dengan emblem berkilau, dan sepatu yang mengilap. Di mata warga, Rina adalah sosok yang tegas, disiplin, dan pantang menyerah. Saat bertugas di jalan raya, tatapannya lurus, suaranya tegas memberi arahan, dan sikapnya membuat orang segan. Namun di balik semua itu, ada sisi lain yang jarang orang tahu, sisi lembut yang jarang muncul di hadapan publik, sisi yang senang memperhatikan hal-hal kecil, yang mudah luluh oleh kebaikan sederhana, dan yang dayam-dayam rindu akan kasih sayang tulus. Rina tumbuh di keluarga yang taat pada aturan. Ayahnya seorang pensiunan perwira polisi, sementara ibunya mantan guru. Sejak kecil, Rina sudah diajarkan arti kedisiplinan dan kerja keras. Ia dididik untuk menghormati tradisi keluarga, menjaga nama baik, dan selalu menempatkan kehormatan di atas segalanya. Lingkungan itu membentuknya menjadi sosok yang tangguh. Namun, hati manusia tetaplah hati. Di balik wajah tegar seorang polisi, Rina tetaplah perempuan yang menginginkan kebahagiaan, perhatian, dan cinta yang tulus. Di sisi lain kota, ada seorang pria bernama Bima. Umurnya 28 tahun. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, namun senyumnya hangat dan menenangkan. Pekerjaannya sederhana, penjual mainan keliling. Setiap hari, ia mengayuh sepeda tuanya yang sudah dimodifikasi. Di bagian belakangnya ada rak kayu yang dipenuhi warna-warni. Baling-baling bambu yang berputar ditiup angin, mobil-mobilan kayu yang dicat cerah, boneka kain buatan tangan, dan berbagai mainan kecil yang mengundang tawa anak-anak. Bima bukan orang yang berkecukupan. Hidupnya pas-pasan, bahkan terkadang harus menghitung sisa uang untuk membeli bahan baku. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda. Ia selalu tersenyum. Setiap kali berhenti di depan rumah atau di pinggir jalan, ia memanggil anak-anak dengan ramah. Tangannya cekatan, menunjukkan cara memainkan mainan. Suaranya lembut namun penuh semangat. Anak-anak menyukainya. Orang tua pun menaruh hormat padanya karena tahu ia mencari nafkah dengan cara yang jujur. Bima tinggal sendirian di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Orang tuanya sudah lama meninggal, meninggalkan sedikit harta dan banyak kenangan. Sejak remaja, ia membantu ayahnya berjualan mainan keliling. Setelah ayahnya pergi, ia meneruskan usaha itu. Meski zaman sudah berubah dan mainan modern semakin banyak, bagi Bima, mainan sederhana tetap punya tempat di hati anak-anak. Apalagi jika dimainkan dengan cinta dan cerita. Takdir dua orang ini seolah berada di jalur yang berbeda. Rina dengan kehidupannya yang tertib, penuh aturan, dan selalu dipenuhi tuntutan menjaga nama baik keluarga. Bima dengan dunianya yang sederhana, penuh warna, namun jauh dari segala kemewahan. Satu hidup di lingkaran kehormatan seragam, satu lagi mengayuh roda kehidupan di jalanan. Namun seperti jalan raya yang pada akhirnya bertemu di sebuah persimpangan, kehidupan mereka pun mulai saling mendekat. Sebuah pertemuan sederhana akan menjadi awal dari kisah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan pada saat itu, mereka belum tahu bahwa perbedaan besar di antara mereka kelak akan membawa badai yang menguji arti cinta dan ketulusan. Siang itu, matahari menggantung tepat di atas kepala. Panasnya menyengat, membuat udara di pasar tradisional berlapis debu dan aroma campur aduk. Rina, dengan seragam birunya yang rapi, berdiri di tepi jalan pasar sambil mengawasi lalu lintas. Tugasnya hari itu adalah memastikan kendaraan tidak parkir sembarangan dan menjaga ketertiban di area yang biasanya macet setiap hari Sabtu. Tiba-tiba, dari kejauhan, Rina melihat seorang pengendara motor yang nekat menerobos jalur yang sedang padat. Dengan langkah mantap, ia meniup peluit panjang, memberi isyarat agar pengendara itu berhenti. Wajahnya tegas, matanya tajam,
membuat si pengendara langsung memelankan laju motornya dan menepi. Rina mulai menanyakan surat-surat, memberi teguran, lalu menulis tilang. Semuanya berlangsung seperti biasa. Namun, di tengah kesibukan itu, pandangan Rina tanpa sengaja teralihkan ke sebuah sudut pasar yang teduh di bawah pohon beringin tua. Di sana, duduk seorang pria dengan sepeda tua yang berhenti di sampingnya. Di bagian belakang sepeda, penuh dengan mainan warna-warni yang berderet rapi. Baling-baling bambu yang berputar pelan ditiup angin. Mobil-mobilan kayu yang dicat dengan warna merah dan kuning cerah. Boneka kain dengan senyum jahitan yang sederhana. Beberapa anak kecil mengelilinginya, tertawa riang saat pria itu menunjukkan trik kecil membuat baling-baling berputar lebih cepat hanya dengan sedikit tiupan, atau membuat mobil kayu meluncur di papan kecil yang ia bawa. Pria itu adalah Bima. Dari tempatnya berdiri, Rina bisa melihat jelas senyum hangatnya. Senyum itu bukan sekadar basi-basi pedagang yang ingin dagangannya laku. Ada ketulusan di sana. Ada kesabaran yang memancar dari matanya. Anak-anak tampak nyaman berada di dekatnya. Bahkan ada yang tertawa sampai memegangi perut. Rina mengembalikan surat-surat kepada pengendara motor yang ia tilang, lalu berjalan perlahan ke arah Bima. Seolah langkahnya hanyut terbawa rasa ingin tahu. Saat jaraknya semakin dekat, ia mulai mendengar suara Bima yang bercerita kepada anak-anak. Ceritanya sederhana tentang seekor burung bambu yang bisa terbang jika sayapnya diputar, atau tentang mobil kayu yang katanya bisa balapan di Jalen. Cerita itu mungkin terdengar kekanak-kanoken bagi orang dewasa, tetapi mata anak-anak di sekelilingnya berbinar penuh imajinasi. Rina berdiri beberapa langkah di belakang, memperhatikan pemandangan itu. Ada sesuatu yang aneh dalam hatinya, sesuatu yang membuatnya betah diam di situ, hanya menjadi penonton. Ia jarang melihat orang yang bekerja dengan penuh kesabaran seperti ini, apalagi untuk sesuatu yang dianggap kecil oleh kebanyakan orang. Bima menyadari kehadiran Rina ketika anak-anak menoleh ke arahnya. Ia tersenyum sopan, lalu menyapa, "Selamat siang, Bu Polisi. Mau mainan untuk ponakannya?" Rina sempat terdiam, sedikit kikuk, lalu menjawab, "Iya, boleh. Ada yang cocok untuk anak umur 5 tahun?" Bima langsung mengambil sebuah mobil-mobilan kayu berwarna biru langit, lengkap dengan roda yang dibuat dari potongan karet sandal bekas. "Ini kuat, Bu. Aman untuk anak kecil, dan bisa tahan lama kalau dirawat." Ia menyerahkan mainan itu kepada Rina sambil menjelaskan cara memainkannya. Sentuhan pertama pada mainan itu membuat Rina terkejut, bukan karena bentuknya yang unik, tapi karena ia bisa merasakan betapa mainan itu dibuat dengan telaten. Ada bekas amplasan halus di setiap sudutnya, catnya rapi tanpa bercak, dan rodanya berputar mulus. Jelas, Bima mengerjakannya dengan hati, bukan sekadar untuk dijual cepat. "Bikin sendiri?" tanya Rina, masih menatap mainan itu. Bima sambil tersenyum, "Iya, Bu, semua mainan di sini saya buat sendiri. Kadang dari bahan baru, kadang dari barang bekas. Yang penting aman dan bisa bikin anak-anak senang." Jawaban itu membuat Rina memandangnya lebih lama dari yang ia sadari. Ada keteguhan di sana, ada kebanggaan atas kerja kerasnya. Sesuatu yang jarang ia temui di banyak orang. Setelah membayar mainan itu, Rina melangkah pergi, tapi hatinya seperti tertinggal di bawah pohon beringin itu. Hari itu berakhir seperti biasa, tapi ada satu hal yang berbeda. Wajah Bima dan suaranya terus terngiang di kepala Rina. Ia tak tahu kenapa, namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tugas patroli terasa meninggalkan kesan hangat di hatinya. Dan di titik itulah, tanpa mereka sadari, benih-benih pertemuan kecil. Sejak pertemuan pertama di pasar itu, Rina mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam rutinitasnya. Biasanya, tugas patroli adalah rangkaian kegiatan yang berjalan seperti jam kerja biasa, memeriksa lalu lintas, menertibkan pedagang liar, memberi teguran kepada pengendara yang melanggar. Semua dilakukan dengan jadwal yang teratur, tapi entah mengapa, beberapa hari terakhir, langkahnya seperti ingin diarahkan ke jalur yang sama. Jalur yang selalu berujung pada sebuah sudut pasar atau pinggiran jalan, di mana sebuah sepeda tua berhenti dengan deretan mainan warna-warni, dan di mana seorang pria bernama Bima selalu berada. Awalnya, Rina mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya lewat untuk memantau keamanan. Tetapi dalam hati kecilnya, ia tahu alasan sebenarnya. Ia ingin melihat Bima lagi. Ada sesuatu dalam senyum dan tatapan pria itu yang membuatnya merasa tenang. Bukan seperti rasa kagum pada rekan kerja berseragam, bukan pula sekadar simpati pada pedagang kecil. Rasanya lebih hangat, lebih dalam.
meski ia belum berani memberinya nama. Pertemuan demi pertemuan mulai terasa akrab. Setiap kali Rina lewat, Bima menyapanya dengan ramah. "Siang, Bu Polisi, mau mainan lagi buat ponakannya?" Begitu ucapnya, dengan nada bercanda yang membuat Rina tersenyum. Kadang, Rina membeli sesuatu, kadang tidak. Tapi setiap kali, mereka selalu bertukar kata. Entah hanya sekadar menanyakan kabar, atau membicarakan cuaca hari itu. Suatu sore, saat pasar mulai sepi, Rina memberanikan diri untuk bertanya lebih banyak. Ia berdiri di dekat sepeda Bima, memperhatikan mainan yang tersusun rapi. "Bima, dari dulu kerja seperti ini?" tanyanya sambil memutar beling-beling bambu yang berputar pelan. Bima mengangguk. "Iya, Bu. Dulu mulai ikut ayah waktu masih kecil. Ayah saya yang ajarin cara bikin mainan. Sekarang saya lanjutin sendiri." Rina mendengarkan dengan seksama. Di balik jawaban sederhana itu, ia bisa merasakan ada perjalanan panjang yang penuh cerita. Bima mulai bercerita bahwa ia pernah mencoba bekerja di pabrik, tapi merasa terjebak di ruangan sempit tanpa bisa melihat langit. Berjualan mainan keliling memberinya kebebasan, meski hasilnya tak seberapa. Ia bisa bertemu banyak orang, melihat senyum anak-anak, dan itu memberinya kepuasan. "Ada orang yang bilang saya buang-buang waktu," lanjut Bima sambil tersenyum tipis. "Tapi buat saya, hidup itu bukan cuma soal uang. Kalau kita bisa bikin orang lain bahagia, meski sebentar, rasanya cukup." Kata-kata itu membuat Rina sih. Ia terbiasa hidup dalam dunia yang penuh target, laporan, dan aturan. Mendengar seseorang berbicara tentang kebahagiaan sederhana, membuatnya merasa seperti menghirup udara segar. Ada kejujuran di sana, tanpa lapisan basi-basi. Hari berganti, dan kedekatan mereka semakin tumbuh. Rina mulai tahu kebiasaan Bima. Ia tahu bahwa Bima selalu memulai hari pukul 5 pagi, membuat mainan baru di teras rumah kontrakannya sebelum berkeliling. Ia tahu bahwa Bima sering menyisihkan sebagian dagangannya untuk diberikan gratis kepada anak-anak yatim. Ia tahu bahwa Bima suka teh manis panas dan selalu membawa termos kecil di sepedanya. Sebaliknya, Bima pun mulai mengenal sisi lain Rina. Ia tahu bahwa di balik seragam tegas itu, ada seorang perempuan yang suka makanan pedas, sering lupa makan, siang karena sibuk, dan punya kebiasaan menulis di buku kecil saat merasa gelisah. Ia tahu bahwa Rina pernah jatuh dari sepeda motor saat latihan, tapi tertawa keras saat menceritakannya. Seperti itu bukan hal besar. Kadang, mereka berbicara lama di bawah pohon beringin, tempat mereka pertama bertemu. Rina duduk di bangku kayu, sementara Bima memperbaiki roda mainan yang rusak. Percakapan mereka mengalir tanpa paksaan, seakan sudah bertahan-tahan saling mengenal. Ada canda, ada cerita, ada diam yang justru terasa nyaman. Perasaan itu, sedikit demi sedikit, mulai tumbuh di hati Rina. Ia tahu, ini bukan sekadar rasa simpati atau kagum. Ada sesuatu yang membuatnya ingin melindungi Bima, seperti Bima yang tanpa sadar selalu melindungi hatinya dari rasa lelah dan penat. Di tengah kerasnya dunia kerja dan tuntutan keluarga, Bima hadir sebagai ruang aman tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, di balik kehangatan itu, ada rasa ragu yang mulai menghampiri. Rina sadar, dunia mereka sangat berbeda. Ayah, seorang polwan dengan latar belakang keluarga yang ketat, sementara Bima hanyalah penjual mainan keliling. Tapi setiap kali ia mencoba memikirkan jarak itu, ingatan akan senyum Bima selalu menutup semua keraguan. Seolah-olah hati suatu malam yang hangat, Rina duduk di ruang makan bersama keluarganya. Lampu gantung di tengah ruangan, menyinari meja yang penuh dengan hidangan. Ayahnya, yang kini sudah pensiun dari kepolisian, duduk di kursi kepala meja. Wajahnya masih memancarkan wibawa, meski rambutnya mulai memutih. Ibunya, yang dulu seorang guru, menata sendok dan piring dengan rapi, sambil sesekali menatap Rina seperti ingin memulai pembicaraan serius. Awalnya, suasana makan malam berjalan seperti biasa. Mereka membicarakan berita di televisi, kegiatan sehari-hari, dan beberapa hal ringan. Namun, Rina merasa ada momen yang tepat untuk menceritakan sesuatu yang sudah lama ia simpan. Ia menaruh sendoknya perlahan, menarik napas dalam, lalu berkata, "Ayah, sebenarnya ada seseorang yang sedang dekat dengan Rina." Ayahnya berhenti mengunyah. Ibunya mengangkat wajah dengan mata sedikit berbinar. "Oh, siapa? Dia kerja di mana?" tanya sang ibu. Suaranya penuh rasa ingin tahu. Rina tersenyum tipis, mencoba menjaga nada bicaranya tetap santai. "Namanya Bima. Dia orangnya baik, pekerja keras,
dan dia berjualan mainan keliling. Keheningan langsung menyelimuti meja. Ayah Rina meletakkan sendoknya, menatap Rina tajam, seolah ingin memastikan ia tidak salah dengar. Berjual mainan keliling? Ulangnya pelan, tapi nadanya mengandung tekanan. Rina mengangguk. Iya ya, dia buat mainannya sendiri, dan belum sempat ia melanjutkan. Ayahnya memotong. Rina, kau bercanda. Kau seorang polisi. Kau punya masa depan cerah, pangkatmu bisa naik, dan kau akan bertemu banyak pria yang lebih pantas, dan kau malah memilih penjual mainan keliling? Nada suara ayahnya tidak sekadar bertanya. Itu adalah pernyataan penuh ketidaksetujuan. Rina mencoba tersenyum, meski hatinya mulai terasa berat. Ayah, pekerjaan bukan segalanya, Yang. Penting dia jujur, tulus, dan mau berjuang. Ibunya, yang sejak tadi diam, akhirnya ikut berbicara. Nak, ibu tahu kamu perempuan dewasa, bisa memilih sendiri, tapi coba pikirkan. Bagaimana pandangan orang? Keluarga kita sudah dikenal sebagai keluarga terhormat. Ayahmu dulu perwira, kamu polisi. Kalau kamu menikah dengan penjual mainan, apa kata tetangga? Apa kata rekan kerja? Rina menunduk sebentar, lalu menatap ibunya. Bu, orang boleh berkata apa saja, tapi yang menjalani hidup ini kan Rina, bukan mereka. Rina ingin bersama orang yang membuat Rina bahagia, bukan hanya terlihat baik di mata orang. Ayahnya menghela napas berat. Kamu masih muda, Rina. Jangan terburu-buru. Dunia itu keras. Kau pikir nanti kau bisa bahagia dengan orang yang penghasilannya tidak pasti? Bagaimana kalau suatu saat dia tidak bisa mencukupi kebutuhanmu? Apa kau mau hidup kekurangan? Rina tahu apa yang ayahnya katakan ada benarnya. Tapi ia juga tahu Bima bukan orang yang mudah menyerah. Ia telah melihat sendiri bagaimana Bima berjuang setiap hari. Dan bagi Rena, itu lebih berarti daripada gelar atau harta. Namun malam itu, pembicaraan berubah menjadi perdebatan yang panjang. Ayahnya bersikeras bahwa Rina harus memikirkan masa depan dengan logis, bukan hanya dengan perasaan. Ibunya berusaha menenangkan, tapi jelas terlihat ia juga tidak setuju. Rina, tolong pikirkan lagi, kata ibunya di akhir makan malam. Ibu tidak mau kamu menyesal nanti. Rina masuk ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ayah duduk di tepi ranjang, memandangi ponselnya. Ada pesan dari Bima yang menanyakan kabarnya. Ia ingin membalas dengan cerita tentang apa yang baru saja terjadi, tapi memilih menahannya. Ia tak ingin membebani Bima dengan penolakan keluarganya. Malam itu, Rina merenung lama. Ia tahu, jalan di depannya tidak akan mudah. Keluarganya tidak. Hanya tidak setuju mereka merasa hubungan itu adalah sebuah kesalahan besar. Tapi hati Rina sudah memilih. Ia tidak mau mengorbankan perasaan tulus hanya demi pandangan orang. Di sisi lain, Bima yang tidak mengetahui apa-apa tetap mengayuh sepedanya setiap hari, tersenyum pada anak-anak, dan menunggu momen bertemu Rina. Ia tidak tahu bahwa awan gelap sudah mulai berkumpul di atas hubungan mereka. Konflik itu telah muncul, dan meski belum meledak sepenuhnya, Rina bisa merasakan tekanan yang semakin menguat. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Sanggupkah ia melawan arus besar demi mempertahankan seseorang yang ia cintai? Atau, pada akhirnya, ia akan menyerah pada suara keluarga yang selama ini selalu menjadi pijakannya? Hari itu, sore di rumah keluarga besar Rani terasa berbeda. Biasanya, suasana rumah besar itu ramai oleh tawa anggota keluarga yang bercengkerama. Namun kali ini, udara seakan lebih berat dari biasanya. Ayah Rani duduk di kursi besar di ruang tamu, mengenakan kemeja putih rapi dengan wajah yang sulit dibaca. Di sampingnya, Ibu Rani duduk dengan tatapan penuh kekhawatiran. Beberapa kerabat dekat pun hadir, seakan dipanggil untuk menyaksikan sebuah perbincangan yang penting. Rani, dengan seragam polisinya yang baru saja selesai bertugas, melangkah masuk membawa keputusan yang sudah bulat di dalam hatinya, digenggamannya. Ada sebuah map kecil berisi berkas-berkas penting, bukan berkas kasus, melainkan rencana hidupnya. Ia berdiri tegak di tengah ruangan, menatap kedua orang tuanya dengan penuh keberanian. Walaupun detak jantungnya terasa semakin kencang. Ayah, Rani ingin menyampaikan sesuatu, ucapnya pelan, namun tegas. Ayahnya mengangkat alis, memberi isyarat agar Rani melanjutkan. "APA?" tanyanya dengan nada datar. Rani menarik napas panjang, lalu berkata, "Rani sudah memikirkan ini matang-matang. Rani ingin menikah dengan Andi." Suasana seketika berubah.
Beberapa kerabat saling pandang. Ibu Rani terbelalak, sedangkan ayahnya menegakkan tubuhnya, menatap Rani tajam. Andi, si penjual mainan keliling itu, suaranya meninggi, bercampur, nada tidak percaya. Ya, ayah. Dia penjual mainan keliling, tapi dia orang yang baik, pekerja keras, dan tulus. Jawab Rani mencoba menahan getaran suaranya. Ibu Rani menggeleng cepat. Nak, kamu ini seorang polwan. Masa depanmu cerah. Kamu bisa memilih pria yang sepadan, yang setara. Kenapa harus dia? Bagaimana nanti pandangan orang? Bagaimana perasaan keluarga besar ini? Rani menunduk sejenak, lalu menatap ibunya dengan tatapan. Yang tak goyah, Ibu. Cinta itu bukan soal status. Andi menghargai Rani, selalu mendukung Rani, dan Rani bahagia bersamanya. Bukankah itu yang terpenting? Namun ayahnya menggebrak meja, membuat semua orang terkejut. Bahagia? Kamu pikir bahagia cukup untuk membangun rumah tangga? Ayah tidak pernah mengajarkan kamu untuk memilih jalan hidup yang akan merendahkan martabat keluarga. Kata-kata itu menusuk hati Rani, tapi ia tidak gentar. Ayah, Rani menghormati ayah dan ibu. Tapi keputusan ini Rani ambil bukan untuk melawan. Rani hanya ingin memilih jalan yang membuat hati Rani tenang. Andi mungkin tidak punya seragam seperti Rani, tapi hatinya jauh lebih berharga dari pangkat atau harta. Kerabat yang hadir mulai berbisik-bisik. Sebagian memandang Rani dengan kasihan, sebagian lagi dengan rasa tidak setuju. Ibu Rani mencoba melembutkan nada bicara. Meski tetap menolak, Nak. Ibu tahu kamu mencintainya, tapi kamu harus realistis. Pernikahan itu tidak hanya soal cinta. Ada tuntutan hidup, ada harga diri keluarga. Kamu akan menjadi bahan omongan orang. Kamu kuat menghadapi itu? Rani tersenyum tipis, meskipun matanya mulai berkaca-kaca. Rani sudah siap, Bu. Rani siap menerima semua konsekuensinya. Bahkan jika itu berarti harus kehilangan restu ayah dan ibu. Keheningan menyelimuti ruangan. Ayahnya memalingkan wajah, menandakan kekecewaan yang dalam. Ibu Rani hanya menatap putrinya dengan pandangan yang penuh kebimbangan. Meski terasa berat, Rani tahu ini adalah titik tanpa jalan kembali. Dalam hatinya ia berbisik bahwa ia akan melangkah bersama Andi, meskipun harus melawan arus besar yang mencoba memisahkan mereka. Baginya, cinta yang tulus tidak layak dikorbankan hanya karena perbedaan status dan pandangan orang. Dan di sore yang penuh ketegangan itu, keputusan Rani telah bulat. Ia akan menikah dengan Andi. Apapun risikonya, ia tahu badai akan datang. Tapi ia juga yakin bahwa hatinya sudah memilih. Malam itu, angin bertiup pelan, menyusup melalui celah-celah jendela rumah keluarga Arum. Dari luar, terdengar suara malam yang tenang namun di dalam rumah. Suasananya jauh dari kata damai. Di ruang tamu yang luas namun terasa dingin itu, ayah dan ibu Arum duduk berdampingan di sofa. Wajah mereka tegas, dingin, dan tanpa senyum sedikit pun. Lampu gantung di lenggit-lenggit memberikan cahaya kekuningan, membuat bayangan di dinding memanjang, seperti menambah kesan mencekam. Arum berdiri. Di hadapan mereka, masih mengenakan pakaian dinasnya. Topi polwan sudah ia letakkan di meja, tetapi seragamnya masih terpasang rapi. Pundaknya tegap, meski di dalam hatinya ada gejolak yang sulit ia kendalikan. Malam itu, ia berniat mengutarakan sesuatu yang sudah lama ia simpan tentang rencananya untuk menikah dengan Bayu, penjual mainan keliling yang telah berhasil merebut hatinya. Ayah, ibu, ada hal yang ingin Arum bicarakan, ucapnya pelan, mencoba membuka percakapan dengan nada hati-hati. Ayah Arum menatapnya tajam. Kalau ini soal laki-laki itu lagi, ayah sudah jawab berkali-kali. Tidak, ibu Arum menimpali. Suaranya lembut namun penuh tekanan. Nak, kamu itu seorang polwan. Kamu bekerja keras, sudah menempuh pendidikan tinggi. Masa jodohmu cuma penjual mainan keliling? Kamu pikir apa kata keluarga besar kita? Apa kata tetangga? Arum menarik napas dalam. Ia sudah menduga percakapan ini akan berjalan sulit. Namun ia tidak mau menyerah begitu saja. Ayah, ibu, Arum kenal Bayu bukan sehari dua hari. Dia memang bukan orang kaya, tapi dia orang baik. Dia jujur, pekerja keras, dan selalu menghargai orang lain. Arum bahagia bersamanya. Ayah Arum menggeleng keras. Bahagia itu tidak cukup untuk hidup rumah tangga. Kamu butuh masa depan yang jelas. Dia tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya tabungan, bahkan rumah saja tidak punya. Apa kamu mau susah setelah menikah? Kalimat itu menusuk hati Arum. Tapi ia tahu, bagi orang tuanya,
ukuran keberhasilan hidup selalu dilihat dari materi. Sementara bagi Arum, cinta dan ketulusan jauh lebih penting. Ia mencoba mengatur nada suaranya agar tidak bergetar. Ayah, ibu, Arum sudah dewasa. Arum tahu risiko yang akan dihadapi, dan Arum siap menjalani semua itu bersama Bayu. Ibu Arum kini mulai meninggikan suara. Kamu tega, nak. Setelah ayah dan ibu membesarkanmu, menyekolahkanmu, berharap kamu mendapatkan pasangan yang sepadan, kamu malah memilih laki-laki yang tidak jelas masa depannya? Kamu pikir jadi palwan itu main-main? Orang akan menertawakan kita. Arum terdiam sejenak, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Suasana di ruang tamu itu semakin tegang. Tidak ada yang mau mengalah. Keheningan yang sesekali diselingi oleh suara jarum jam terasa menusuk. Akhirnya, Arum berbicara lagi dengan nada yang lebih tinggi. Maafkan Arum, ayah, ibu. Tapi Arum sudah memutuskan. Arum akan menikah dengan Bayu. Walaupun ayah dan ibu tidak setuju, Arum tetap akan melakukannya. Arum tidak mau hidup dengan orang yang tidak Arum cintai. Hanya demi menjaga gengsi keluarga. Karena itu membuat wajah ayah Arum memerah. Ia bangkit dari sofa, menatap anaknya lekat-lekat. Kalau begitu, mulai hari ini, jangan harap kamu bisa mengandalkan kami. Kamu pilih jalanmu sendiri. Kamu tanggung semua akibatnya. Ibu Arum menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Entah karena marah atau kecewa, Arum menatap mereka berdua dengan hati yang terasa hancur. Ia tahu, keputusannya akan meninggalkan luka. Tapi ia juga tahu, ini adalah jalan yang harus ia tempuh demi kebahagiaannya. Malam itu, percakapan berakhir tanpa pelukan, tanpa kata maaf, tanpa restu. Arum kembali ke kamarnya dengan langkah berat, menutup pintu perlahan. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi seragam polwannya yang kini terasa lebih berat dari biasanya. Di satu sisi, ia seorang aparat yang terbiasa mematuhi aturan. Di sisi lain, ia seorang wanita yang sedang memperjuangkan cintanya. Di luar, bulan menggantung di langit, memantulkan cahaya lembut. Bagi Arum, itu seperti pertanda. Hari yang seharusnya menjadi momen terindah dalam hidup Arini dan Bagas, akhirnya tiba. Udara pagi itu terasa hangat, langit bersih tanpa awan, seolah alam pun merestui ikatan dua insan yang berbeda dunia ini. Sejak subuh, rumah keluarga Arini sudah dipenuhi kesibukan. Tenda besar dengan hiasan kain putih dan emas berdiri megah di halaman. Kursi-kursi tersusun rapi, bunga segar menghiasi setiap sudut, dan aroma masakan dari dapur menyebar menggoda. Semua orang yang melihatnya pasti mengira ini adalah pesta pernikahan yang penuh kebahagiaan. Namun, di balik semua kemegahan itu, ada bayangan hitam yang tidak semua orang tahu. Tatapan dingin dari ayah dan ibu Arini terlihat jelas. Senyum mereka hanya sekadar formalitas di hadapan tamu. Tidak menyimpan sedikit pun rasa bahagia. Mereka hadir secara fisik, tetapi hati mereka sama sekali tidak ada di pesta ini. Bagas mengenakan setelan jas hitam sederhana yang ia sewa dari penjahit kampung, tampak gugup. Ia tahu dirinya bukanlah menantu idaman keluarga Arini. Ia sadar sepenuhnya bahwa sebagian besar tamu yang datang adalah orang-orang terhormat, kerabat pejabat, dan kolega dari kalangan polisi. Bahkan, beberapa tamu sudah berbisik-bisik sejak ia datang. Pandangan mata mereka seolah menguliti dirinya dari ujung kepala hingga kaki, menilai apakah pantas seorang penjual mainan keliling duduk di pelaminan bersama seorang pahlawan berpangkat. Saat acara akad selesai dan mereka sah menjadi suami istri, Bagas menghela napas lega. Ia berharap setelah ini semua akan membaik. Ia menatap Arini yang tersenyum tulus, mencoba meyakinkan dirinya bahwa cinta mereka akan mengalahkan semua rintangan. Namun, harapan itu mulai runtuh ketika prosesi resepsi dimulai. Musik pesta menggema, tamu mulai berdatangan, dan satu persatu berdiri di pelaminan untuk mengucapkan selamat. Di tengah kerumunan, seorang paman dari pihak Arini yang terkenal belak-belakan mendekat sambil tersenyum tipis. Dengan suara cukup keras untuk didengar banyak orang, ia berkata, "Wah, ini menantu baru kita. Katanya penjual mainan keliling ya? Hebat juga, bisa dapat polwan cantik seperti Arini." Kalimat itu, meski dibungkus seperti pujian, terdengar seperti sindiran tajam. Beberapa tamu lain tertawa kecil. Bahkan ada yang menutupi mulut sambil berbisik-bisik. Bagas hanya tersenyum kaku, mencoba tetap sopan, meski hatinya perih seperti disayat. Tidak berhenti di situ, saat sesi foto keluarga dimulai, ada sepupu Arini yang sengaja berkomentar, "Kalau begini,
nanti anak-anaknya bisa jadi tukang mainan. Juga nih, biar meneruskan usaha ayahnya. Beberapa orang kembali tertawa. Bagas menunduk, menggenggam erat tangannya sendiri di bawah meja pelaminan, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Arini, yang menyadari semua itu, mencoba melindungi suaminya. Ia meraih tangan Bagas, menatapnya penuh kasih, dan berbisik, "Abaikan saja, Mas. Yang penting kita bersama." Namun, kata-kata itu tak mampu sepenuhnya menghapus rasa malu yang mulai menumpuk di hati Bagas. Puncak rasa terhina itu datang saat seorang tamu yang tak dikenal Bagas dengan santai bertanya, "Mas, nanti kalau keliling jual mainan, masih sempat pulang cepat nggak? Kan istri polisi pasti sibuk tugas." Pertanyaan itu diiringi tawa. Dan entah kenapa, semua orang di sekitar ikut tersenyum geli, seolah Bagas hanyalah bahan hiburan di pesta itu. Bagas hanya menjawab singkat, "Insya Allah, Pak." Lalu menunduk. Tapi dalam hati, ia merasa kecil, seperti tidak pantas berada di sana. Ia sadar, tidak ada seorang pun dari pihak keluarga Arini yang benar-benar menerima dirinya. Semua seolah hadir hanya untuk melihat sebuah drama. Poluan menikah dengan penjual, mainan keliling, pesta terus berlangsung, musik terus dimainkan, dan senyum terus dipaksakan. Namun, di dalam hati Bagas, ada luka yang mulai menganga. Ia menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang bertahan di tengah hujatan, ejekan, dan penolakan. Hari yang seharusnya